Halo semuanya, selamat siang, salam dan bahagia. Ya, pada kesempatan ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang ide bisnis UMKM tanaman anggrek. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan anggota-anggota kami. Yang pertama, Putra Bungsu Siaan, saya sendiri dengan NIM akhir 044. Yang selanjutnya ada Bima Egitya Saputra dengan NIM akhir 058. Yang selanjutnya ada Naja Putri Karisma Dewi dengan NIM akhir 067. Yang selanjutnya ada Agustinus Hambenar Bariman dengan NIM akhir 048. Dan yang terakhir ada Nikolaus Nada dengan NIM akhir 016. Kita langsung ke materi. Nah, materi yang pertama yaitu adalah struktur organisasi usaha tanaman anggrek. Nah, jadi di sini kami sudah membuat rancangan bagan ataupun struktur organisasi kami. Nah, yang pertama ada pemilik usaha, yaitu Niko yang berperan sebagai pemilik usaha. Nah, di bawahnya itu ada staf keuangan. Nah, itu ada saudari Naja Putri. Dan yang selanjutnya staf pemasaran, itu saya sendiri, Putra Bungsu Siaan. Dan staf sumber daya itu ada saudara Einar Bariman. Dan yang terakhir ada staf produksi, yaitu saudara Bima Egitya. Dalam membangun bisnis UMKM anggrek ini, kami bekerja sama dengan distributor luar kota, juga beberapa toko bunga dan kebun anggrek. Anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Bentuk dan warna bunga serta karakteristik yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi anggrek. Anggrek salah satu tanaman yang sangat diminati masyarakat. Anggrek termasuk komoditas tanaman hias yang berperan penting baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kita masuk ke materi key activities atau kunci dari aktivitas. Nah, ada beberapa kunci dari aktivitas, yaitu yang pertama, di mana aktivitas pemasaran anggrek semar. Artinya adalah aktivitas apa atau di mana kita melakukan aktivitas pemasaran anggrek semar tersebut. Nah, kita melakukan pemasaran tersebut bisa di toko ataupun di kebun yang sedang kita usahakan. Nah, kemudian yang kedua, kapan layanan pelanggan anggrek semar? Nah, maksudnya adalah jam kerja yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan ataupun penjualan terhadap pelanggan. Nah, selanjutnya ada apa saja jenis perawatan yang dilakukan. Nah, jenis perawatan yang dilakukan itu bisa melalui perawatan secara alami ataupun perawatan melalui bahan-bahan kimia yang kita lakukan. Namun sudah teruji keefektifannya seperti itu. Nah, maksud dari perawatan yang kita lakukan ini adalah agar tanaman-tanaman tersebut tetap terjaga dan tetap terlindungi dari penyakit hama maupun dari patogen lainnya. Nah, selanjutnya itu siapa saja yang menjadi target pemasaran produk tersebut. Nah, yang menjadi target pemasaran kita yaitu adalah pelanggan. Nah, bisa juga turis ataupun masyarakat asing ataupun juga orang-orang yang kalangan muda, kalangan lansia, ataupun mereka yang memiliki ketertarikan dengan tanaman-tanaman hias. Nah, selanjutnya yang terakhir ada bagaimana jasa penyewaan anggrek semar. Nah, anggrek semar yang kami usahakan ini tersebut itu bisa disewa. Nah, dengan memberikan alamat dan bukti-bukti atau identitas pribadi. Nah, gitu. Selanjutnya ada key research atau kunci research. Nah, beberapa yang perlu itu dalam usaha kami yaitu ada yang pertama meja, ada kursi, kendaraan, tanaman hias, tempat atau ruangan, dan yang terakhir ada peralatan perawatan anggrek. Oke, selanjutnya kita akan membahas channels. Di channels, kita akan menggunakan media sosial yang berupa Instagram sama Facebook. Nah, di sini kita biasa memposting anggrek kita, anggrek-anggrek yang akan kita jual.
Nah, di sini calon pembeli bisa bertanya-tanya. Terus selain itu kita menggunakan e-commerce yang berupa aplikasi Tokopedia, Shopee, sama Lazada. Nah, di sini kita sering menggunakan live dan sering memberikan voucher. Dan cukup banyak antusias dari calon pembeli. Terus selanjutnya kita bisa datang langsung ke toko. Nah, di toko nanti akan dilayani oleh karyawan. Dan para pembeli atau calon pembeli nanti bisa melihat anggrek langsung. Nah, selanjutnya cost struktur. Nah, di cost struktur ini ada biaya tetap, biaya variabel, biaya pameran tanaman nasional. Nah, biaya tetap tuh contohnya tuh gaji karyawan, biaya PDAM, biaya listrik, biaya sewa lahan, atau biaya sewa toko. Nah, itu merupakan biaya yang akan kita keluarkan tiap bulan. Nah, kalau biaya variabel itu ya biaya yang kita keluarkan kadang-kadang, misal kayak memperbaiki greenhouse yang rusak itu, atau beli pot. Ya, kalau biaya pameran tanaman nasional tuh biaya selama kita melakukan pameran, memamerkan anggrek kita di event tersebut. Misal kayak sewa tenda, sewa lahan. Ya, selanjutnya itu revenue streams. Itu dari mana uang kita dapat ya? Kita dapat uang dari menjual tanaman anggrek sama menyewakan tanaman anggrek. Ya, kita menjual di para pembeli yang sudah dikasih tahu di awal tadi. Dan penyewa itu biasa itu di anggrek kita itu disewa karena ada event-event tertentu atau ada orang penting yang datang. Misal contoh bandara itu menyewa anggrek itu kan cuma menyewa beberapa hari atau minggu agar kelihatan bagus saja tempatnya, sama lebih eksklusif lah. Dan mereka kan nggak perlu toh membeli, mereka cuma perlu menyewa aja, cuma perlu beberapa hari soalnya. Oke. Baik, elemen BIMSI selanjutnya itu customer segment. Customer segment adalah satu atau beberapa jenis customer yang harus dilayani oleh sebuah usaha. Nah, toko kami ini menargetkan pembeli dalam negeri yang memiliki hobi melihara tanaman anggrek. Yang pertama, ibu-ibu rumah tangga. Untuk kita tahu bahwa ibu-ibu rumah tangga pasti memiliki hobi untuk atau sebagian besar memiliki hobi untuk memelihara tanaman hias. Nah, makanya di sini kami menargetkan ibu-ibu rumah tangga untuk menargetkan tanaman anggrek yang ada di toko kami. Yang kedua, perusahaan besar atau instansi. Nah, perusahaan besar atau instansi di sini tentu kita tahu bahwa di setiap perusahaan besar atau setiap instansi pasti memiliki taman untuk melengkapi keindahan instansi atau perusahaan besar tersebut. Makanya kami memilih perusahaan besar atau instansi ini sebagai target konsumen atau customer kami. Yang ketiga, bandara. Ya, bandara adalah salah satu tempat orang akan berpergian atau kedatangan di suatu tempat. Nah, tentunya bandara tersebut harus memiliki keindahan tersendiri. Nah, pasti pihak bandara akan memberikan keindahan-keindahan itu melalui tanaman-tanaman yang tersebut. Makanya kami memilih bandara sebagai target konsumen kami. Yang keempat, kaum milenial. Tentu kita tahu bahwa kaum milenial adalah orang-orang yang memiliki tingkat penasarannya yang sangat tinggi.
makanya kami memilih kami sebagai salah satu customer atau konsumen kami. Elemen BMC selanjutnya itu value proposition. Value proposition ini akan menjelaskan mengenai keunggulan-keunggulan yang dimiliki produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, keunggulan yang dimiliki tanaman anggrek kami ini yaitu produk tanaman yang nilai jualnya yang tinggi dan produk usahanya jangka panjang. Nah, produk tanaman yang nilai jualnya tinggi ini artinya bahwa tanaman anggrek itu sendiri memiliki nilai jualnya yang tinggi, sehingga itu merupakan perbedaan toko kami dengan toko yang ada di luar sana, sehingga banyak juga konsumen yang memilih tanaman-tanaman yang memiliki nilai jualnya yang tinggi atau dengan produk usahanya yang jangka panjang, karena itu yang dapat membedakan dengan peminat tanaman-tanaman hias yang lain. Yang kedua, good quality product. Good quality product maksudnya di sini kualitas produk yang kami tawarkan memiliki kualitas yang sangat tinggi, sehingga konsumen pasti akan lebih tertarik dengan tanaman anggrek yang kami miliki. Yang ketiga, citra dan kredibilitasnya terjamin. Nah, citra dan kredibilitas terjamin di sini kami memberikan atau tawaran sebagai keunggulan yang kami miliki, misalnya tanaman yang kami miliki itu memiliki kerusakan pada saat di tangan konsumen. Nah, untuk menjaga citra dan kredibilitas ini kami memberikan tawaran berupa kami akan menggantikan produk yang rusak tersebut. Poin BMC selanjutnya itu customer relationship. Customer relationship merupakan elemen bisnis model Canva yang dimana sebuah perusahaan akan menjalin komunikasi atau hubungan dengan konsumen. Nah, untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen atau pelanggan, produk atau toko kami ini menawarkan beberapa poin, yaitu yang pertama, pemberian voucher diskon kepada pelanggan internet. Nah, pemberian voucher diskon ini dengan tujuan kami bisa menjaga hubungan baik dengan konsumen, dan konsumen juga lebih tertarik dengan produk yang kami tawarkan dengan memberikan voucher, misalnya gratis ongkir kepada konsumen, supaya konsumen akan lebih tertarik dengan apa yang kami tawarkan. Yang kedua, gratis pengantaran produk untuk wilayah yang sama dengan toko. Nah, di sini maksudnya kami memberikan pengantaran produk secara gratis pada konsumen yang berada di sekitar toko. Yang ketiga, memberikan random gift pada hari spesial. Berikan random gift pada hari spesial ini maksudnya kami akan memilih beberapa konsumen pada hari spesial, misalnya pada hari kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus. Nah, makanya di sini kami memberikan suatu tawaran kepada konsumen atau kepada pelanggan dengan memberikan gift secara random. Nah, tentunya konsumen akan berbondong-bondong atau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan random gift, apalagi kalau random giftnya itu memberikan atau random gift yang diberikan itu merupakan produk yang lebih baik lagi atau dengan perlengkapan tanaman hias yang lain, sehingga memberikan random gift pada spesial ini juga dapat menarik konsumen atau pelanggan untuk tetap membeli produk di toko kami. Oke, terima kasih.